Mulai saja sambil nunggu yang lain ya, boleh ya. Jadi begini, silahkan, kan kemarin ada tugas, silahkan kelompok mana dulu yang siap untuk di share screen. Ya, silahkan di share screen tugasnya, kemudian kalau ada pertanyaan hanya satu saja. Oke, silahkan. Siapa yang mau, kelompok mana dulu yang sudah siap? Ya, kelompok satu dulu ya. Siap? Siapa yang mau menyampaikan? Ibu saya uploadnya. Kelompok satu, Bu. Ya, oke, Pak Tris. Monggo, silakan. Oke. Sudah kelihatan itu semua? Sudah, Ya. boleh. Bagus, sudah. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Mewakili teman-teman kelompok 1, saya akan memaparkan hasil dari yang sudah kami diskusikan kemarin. Jadi di kelompok kami ada 5 orang, saya sendiri Septrisno Beteno, kemudian Ibu Ayuningsi Akikon, Ibu Siti Asdianti Sabia, Pak Peri, dan Pak Yopi Binaba. Sesuai dengan yang kami sudah amati melalui video tersebut yang sudah dibagikan oleh Bude, kami melihat latar belakang masalah, yaitu perhatian pemerintah terhadap kebijakan impor beras, tidak mensejahterakan hidup, minta maaf, sini harusnya ada para petani di Kabupaten Indramayu. Kemudian pemecahan masalah dihubungkan dengan nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, poinnya di situ menggunakan produk dalam negeri, kemudian menjaga nama baik bangsa, kemudian nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, di situ bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Terus rela berkorban untuk bangsa dan negara, poin yang kami ambil, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian nilai bela negara memiliki kemampuan awal bela negara, poin yang kami ambil di situ, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Kemudian yang substansi di situ kami ada tambahkan juga, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat, memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan dan hak asasi manusia, memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan nilai-nilai bela negara yang sudah kami kaitkan, kami menyimpulkan sesuai dengan uraian yang sudah kami diskusikan, dan saya akan bacakan uraian pemecahan masalah. Indonesia agak naik sedikit supaya bisa dilihat, dinaikkan sedikit tugasnya. Diperbesar, Ibu? Enggak, maksudnya dinaikkan, enggak kelihatan uraiannya. Diturunkan kursornya tuh. Uraian supaya kelihatan. Nah, terus. Sudah lagi. Sudah iya. Ini, Ibu, ya. Ah, ya sudah. Uraian pemecahan masalah. Indonesia sebagai negara agraris harus menjaga nama baik bangsa yang dikenal sebagai salah satu pengekspor beras tertinggi di wilayah ASEAN. Maka dengan hal tersebut, pemerintah perlu mengurangi kebijakan terkait impor beras karena dapat mempengaruhi harga gabah.
Impor beras menjelang masa panen padi ada kemungkinan memberikan dampak negatif pada petani dengan anjloknya harga gabah, sehingga harganya dapat merosot dari ketentuan harga pembelian. Pemerintah perlu serius membantu petani yang secara berkesinambungan dapat menjaga stabilitas harga beras dengan tidak mengimpor beras di saat panen raya, sehingga harga beras petani lokal bisa stabil dan perlu adanya pemberdayaan masyarakat petani. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam membantu petani dengan cara memberikan kemudahan sarana dan prasarana melalui pengadaan teknologi tepat guna dan pendampingan secara profesional dalam pengelolaan lahan pertanian dan bisnis pertanian, sehingga padi petani lebih berkualitas. Pemerintah juga harusnya menetapkan standar harga pembelian gabah di pasaran dan harga yang dibeli oleh Bulog. Lebih dari itu, pemerintah juga harus bekerja keras agar para petani, khususnya petani beras, tidak terus-menerus berada di bawah garis kemiskinan. Demikian, Bude, dari kelompok kami. Oke, makasih. Iya, tadi tentang beras ya. Silahkan kalau ada yang memberikan masukan atau menanyakan dari kelompok 2, silahkan satu orang saja. Ada yang mau nanggapi atau sudah cocok gitu? Silahkan. Ada? Tidak ada ya? Sudah cocok ya? Oke, kalau memang nggak ada yang ya, kalau nggak ada, kita berikan applause dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Sudah bisa mengaitkan tentang nilai-nilai yang ada, indikator yang ada di nilai cinta tanah air, rela berkorban, dan semangat memiliki. Dan 5-5-nya ada ya? Oke, makasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan? Nah, Gede ya. Silakan Gede. Selamat pagi, Bude. Selamat pagi teman-teman sekalian. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah yang muncul, masalah kasus yang kemarin diberikan oleh Bude. Itu kasus yang kami dapat adalah kasus tambang pasir yang ada di Lumajang. Masih di Oke, jadi masalah yang kami dapatkan dari diskusi kami semalam itu adalah pertama masalahnya adalah kerusakan lingkungan. Sedangkan penyebab utamanya itu adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap proses pengelolaan tambang pasir yang ada di daerah Lumajang, Jawa Timur. Untuk poin dalam butir-butir bela negara, kami mendapatkan beberapa butir-butir, yaitu pada butir pertama di sini adalah mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian yang di butir kedua itu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, karena di sini ada terjadi konflik antara para penambang yang sifatnya non ilegal dengan penambang yang diilegalkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Di sini ada konflik yang itu ujung-ujungnya berimbas pada kerugian terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kemudian poin selanjutnya itu mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman lingkungan masing-masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang bisa merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing. Poin terakhir, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Jadi untuk penyelesaian masalah pada kasus kami ini, Bude dan teman-teman, jadi di sini perlu adanya nilai-nilai bela negara di mana pemerintah dan warga itu harus menerapkan prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam mengambil suatu keputusan yang semestinya itu mendahulukan kepentingan dari masyarakat setempat terlebih dahulu di atas kepentingan orang-orang tertentu, misalkan pada hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang diuntungkan akibat dari dilegalkannya oleh pemerintah. Dengan memperhatikan beberapa aspek yang menyangkut tentang hak-hak masyarakat dan kesejahteraannya, sehingga konflik-konflik ini akan bisa ditangani dan tidak menjadi keterlanjutan. Untuk hal itu juga diharapkan melalui musyawarah, masyarakat dan pemerintah mampu secara bersama memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman lingkungan yang nantinya akan terjadi secara berkelanjutan, sehingga pengolahan sumber daya alamnya, kemudian sungai dan keanekaragaman yang ada di sekitar sungai, bahkan di sekitar daerah pertambangan seperti pertanian dan lain-lain itu dapat dijaga dan dilestarikan. Kemudian pemanfaatannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak mengakibatkan nanti kerusakan lingkungan seperti misalkan bencana alam banjir. Pada kasus ini juga banyaknya jalan-jalan yang rusak akibat masuknya alat-alat berat. Demikian penyelesaian masalah dari kami, Bude dan teman-teman. Mohon masukannya bila masih ada yang belum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kasih jempol dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kalau ada yang mau apa itu memberikan masukan, silakan. Paham? Sudah? Ada yang mau nambahkan? Mungkin mau nambahkan atau mau nanyakan tentang tugas yang dilakukan kelompok 2. Kalau nggak ada nanyakan berarti sudah boleh. Kita berikan aplaus lagi sekali lagi untuk kelompok 2. Ya, kacungkan jempol. Ya, oke. Makasih. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah memaparkan tugasnya ya, walaupun kita nggak masuk LMS ternyata bisa mengerjakan tugas itu. Kemarin Bude jangan sampai nanti ini terhambat gitu karena LMS-nya lagi macet. Oke, boleh di stop share untuk kelompok 2. Aku udah stop, Bude. Nah, yang atas deh. Nah, oke. Ya. Nah, adik-adik itu tadi adik-adik bisa menganalisa. Jadi permasalahan. Jadi yang kita analisa ini tadi adalah permasalahan yang terjadi di negara kita. Kemudian jadi kalau di negara kita maka apapun solusi yang kita lakukan harus kita lihat juga dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai bela negara. Karena untuk negara. Nah, untuk itu adik-adik kita sekarang masuk di isu kontemporer. Artinya apa? Kemarin Bude kita sudah menceritakan tentang sejarah ya, sejarah berdirinya bangsa, kemerdekaan ya, sejarah kemerdekaan, kemudian nilai-nilai bela negaranya, sampai bahwa posisi per kapita pendapatan kita sudah meningkat, kan gitu ya. Nah sekarang kita masuk tentang setelah merdeka ini, negara kita ini loh, apa saja sih yang merongrong, yang menghambat, atau yang bisa menghancurkan negara kita ini apa saja. Nah, inilah masuk kita mencari permasalahan-permasalahan yang bisa mengakibatkan tergoyahnya bangsa kita. Nah, adik-adik
hari ini materi kita isu kontemporer. Jadi sebelum kita masuk ke materi pokok, sekarang adik-adik bisa menyampaikan apa sih rencana apa ya yang mau kita pelajari hari ini, kan gitu ya? Apa yang mau kita pelajari hari ini? Silahkan, siapa yang bisa menyampaikan? Barangkali 5 orang saja boleh. Nah, oke, silahkan. Ada yang mau menyampaikan? Apa kira-kira yang mau kita pelajari tentang analisa isu kontemporer? Silahkan, ada yang dibaca lah, yang dibaca di MOJ. Apa ya kira-kira? Yuk, sempat membaca atau enggak sempat? Biasa pakai raise hand saja. Silakan. Apa itu analisa isu kontemporer? Apa ya mau saya kerjakan saat ini? Nggak ada yang baca MOC. Halo. Nah, coba Pak Ferry. Analisa isu kontemporer ini kita dimampukan untuk memahami konsep perubahan-perubahan terhadap lingkungan melalui isu-isu atau ancaman-ancaman yang akan terjadi, sehingga kita diberikan kemampuan untuk bagaimana bagaimana keluar atau bagaimana memecahkan dari isu tersebut sehingga timbul salah satu strategi untuk menghadapi perubahan itu, barangkali seperti itu, Bu De. Oke, ya makasih Pak Ferry. Nah, ceritanya kita sudah ke bawah ke sana ya. Jadi mau mencari isu-isu atau isu-isu yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia ini. Oke, saya kira cukup ya. Oke, nah sekarang kita coba saya share screen dulu, langsung ke materi pokok. Oke. Jadi kita masih agenda 1 ya, sikap perilaku bela negara. Oh ya Adik sekalian ya, diingat-ingat untuk besok kita masuk lagi ya jam 10. Kemudian hari Jumat ya, kita masuk mulai 6 jam pembelajaran. Jadi Sabtu sudah tidak ada masuk lagi ya. Tiap hari kita masuk ya. Untuk besok kita masuk jam Kamis ya. 10. Ingat-ingat. Kemudian Jumat mulai pagi jam 7.30. Oke, catat memang ya. Karena kemarin kayaknya saya sudah sempat sampaikan kita maju gitu. Ya. Ternyata tadi lupa. Ya, oke. Sip ya. Oke. Ya, jangan lupa ya. Sekarang angkatan 94 berarti tiap hari masuk. Besok jam 10 sampai jam 12.15, Jumat mulai jam 7.30, nanti sampai selesai. Enggak tahu selesainya sampai jam berapa. Oke. Nah, sekarang kita tetap ini ya, sikap perilaku bela negara. Nah, materi kita nanti analisa isu kontemporer. Jadi di dalam agenda 1 ini ya, alat analisa isu kontemporer inilah yang mau dibawa ke tempat agenda 4 ya. Oke. Sebelum kita ke itu, coba ini gambar apa? Ayo, coba bisa amati kira-kira ini gambar apa? Ya,
Silakan. Siapa yang bisa? Sampaikan dulu. Kita coba menganalisa. Ya, ya Gede. Apa itu? Gambar apa, Dek? Gambar nenek-nenek lagi sungkur begini, Bu. Lagi apa namanya? Kedinginan. Oh, nenek-nenek kedinginan. Nenek Oke. sihir ini. Oke. Ada lagi? Gambar apa itu ya? Trace? Apa gambar trace? Sama Bude, gambar nenek yang saya lihat. Oh, gambar nenek. Oke. Iya. Ya, kita menganalisa semua ya. Ada lagi yang memberikan masukan? Gambar apa itu? Gede, tanganmu diturunkan, Gede. Ya, silakan. Ayo, suara wanita. Pak Peri, apa Pak Peri? Ya, ada 2 gambar kalau saya lihat. Itu memang betul yang disampaikan Pak Gede dengan Pak Septris. Di sini juga saya lihat ada macam anak-anak juga ditutup. Ya, ditutup selimut. Anak-anak ditutup selimut. Iya, ya, terima kasih. Oke. Ada lagi? Cewek-ceweknya ini, ibu-ibunya, wanitanya nggak ada pendapat, nggak punya pendapat, atau nggak bisa melihat, atau gambarnya gelap sama sekali ya? Kok nggak punya analisanya? Nah. Rati, apa Rati menurut kamu, Rati? Gambar perempuan pakai apa ini, jaket bulu, Bu. Udah. Oh, ya, pakai jaket bulu. Oke. Siapa lagi wanita yang bisa memahami itu? Kita putar-putar tengok gambar apa ini ya. Oke. Ya. Wanitanya lagi diam semua. Ini semua sudah cukup, sudah masuk semua ini? Mudah-mudahan sudah masuk semua ya. Oke, Pipin, apa Pin? Saya lihat juga wanita, tapi wajahnya dibalikkan, berbalik begini. Apa, Pin? Wanita, tapi wajahnya berbalik ke belakang. Oke, wanita berbalik. Ya, oke. Ya, jadi coba kita lihat. Bu Endang bisa melihat juga enggak? Bu Endang, apa Bu Endang? Gambar apa Bu Endang? Mana Bude? Gambar apa itu Bu Endang? Sekalian Bu Endang juga. Jam 10:30 Bude. Gambar apa ini? Oh. Soalnya lagi lihat jadwal. Aduh. Gambar wanita berkerudung. Nah, oke. Bu Endang, kita sama-sama menganalisa. Saya suruh pikir. Jadi ini ceritanya ternyata ada gambar 2. Jadi ada gambar cewek-cewek piu-piu dan gambar nenek-nenek poi-poi. Di mana itu cewek? Coba lihat ini ya. Yang tadi katanya perempuan batengok. Nah ini. Jadi ini anggaplah ini kan apa ya? Mahkota atau apa ya? Badana lah ya, badana. Kursornya Bude kelihatan kan? Ya, kursornya Bude kelihatan tuh. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian ini rambutnya. Nah, kita pahami dulu yang wanita muda, perempuan muda, pio-pio. Ini keningnya. Oke. Ini bulu mata, ya kan? Baru ini hidung. Terus ini pipinya tirus sampai sini, ya. Ini telinganya si perempuan. Ya. Terus ini lehernya si pio-pio, leher pakai sal. Ya. Terus ini leher, oke, pakai bulu-bulu. Paham ini ya? Ini gambar perempuan yang agak bengkok.
Nenek-neneknya di mana? Nah, nenek-nenek yang poi-poi tadi. Nih kita lihat ini. Ini tetap kening, ya kening. Nah ini hidungnya nih, yang sana itu mata, ya sana itu bulu mata tetap. Ini hidungnya nih, pipi ini sampai bengkok, hidungnya agak bengkok. Ini sampai ini hidung ini. Oke, ini hidung ya, hidung. Yang pipinya cewek jadi hidung. Hidungnya, ini matanya nih, matanya nenek lampir, tapi bukan nenek lampir, nenek cantik. Oke, terus ini yang jadi di lehernya cewek tadi, ini mulutnya nih, ini mulutnya. Ini mulutnya buka sedikit. Nah, ini dagunya nih. Ini dagunya. Ya, pakai bulu juga. Nah, sudah paham? Masih bingung? Jadi gambarnya ada 2. Ya. Wanita muda dan nenek-nenek. Masih ada yang bingung? Sudah paham semua? Halo? Sudah, Bude. Sudah ya? Sudah ya? Nah, oke. Jadi ternyata 2 itulah analisa. Jadi kita harus bisa menganalisa. Jadi nanti materi kita adalah menganalisa. Apa yang dianalisa? Nah, bagaimana menggunakan analisa? Nah, itu ya. Jadi gini adik-adik. Ternyata Indonesia itu banyak masalah. Dan masalah-masalah itu ya yang melakukan justru orang Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia sendiri. Jadi yang mengancam, ya, menggoyangkan bangsa Indonesia itu adalah kita sendiri. Kemudian, ya, ingat loh, nggak menghargai perjuangan bangsa kita itu. Ya, perjuangan untuk merdeka aja panjang ini. Ternyata setelah merdeka, kita sendiri yang mau menghancurkan. Nah, jadi masalah nanti kita ada namanya alat. Jadi semua masalah, semua kabar burung, isu-isu, ya, isu-isu yang nggak karuan, itu harus dianalisa, ditapis. Apakah isu itu perlu kita selesaikan permasalahannya atau tidak? Nah, ada alatnya. Jadi alat tapisan isu, ya, mencari isu utama itu ada alatnya yang namanya alat APKL, ada juga alat USG, nah itu ya, ada namanya alat Astrid gitu. Nah, Buden mau nyampaikan yang APKL saja. Kayak apa sih APKL? Ini sudah masuk semua ya? Pak Ferry, sudah masuk semua? Lengkap kekuatan kita? Sudah. Aman. Jangan Sudah sampai aman. jangan sampai saya nerangkan nanti posisi nggak ada, nanti yang repot temannya dipakai tanya terus. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kita coba menganalisa, mencari sesuatu permasalahan itu dengan menggunakan alat tapisan isu yang namanya APKL. Masalah yang dikedepankan. Nah, itu apa sih APKL itu? Nih, ya. Oke, saya terangkan dulu. Ya. Jadi APKL, aktual. Aktual itu adalah ya, masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Ingat ya, itu aktual. Jadi memang lagi hangat-hangatnya gitu loh. Lagi hangat-hangatnya dibicarakan orang. Jadi orang sementara membicarakan persoalan itu, tapi benar terjadi. Nah, itu aktual. Kemudian, ya, apa itu problematik? Nah, tuh problematik itu nih, bahwa persoalan atau masalah atau isu yang kita sedang dengarkan itu nih, mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebabnya dan pemecahannya. Kemudian kekhalayakan. Kekhalayakan itu nih
menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok. Ya, oke, paham nih ya. Dan yang terakhir adalah kelayakan. Kelayakan. Kelayakan di sini artinya, ya, artinya bahwa isu itu bersifat logis, pantas, dan jadi bersifat logis bisa dipikirkan gitu ya, pantas ya, dan realistis, nyata, dan pembahasannya sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kita. Nah, nanti alat inilah ya akan kita masukkan modelnya seperti ini. Nih. Nah, nanti gini. Jadi kita tulis ya, nih. Kita tulis permasalahannya. Semua ditulis ini. Misalnya belum adanya apa, kemudian kurangnya pelayanan. Nah, isu ya, isu berarti kalimatnya negatif. Ingat ya, catat itu. Kalimatnya negatif, kalimat yang kontennya tuh negatif. Contohnya negatif itu ya belum adanya atau belum optimalnya pelayanan gigi, gitu, pelayanan gigi di puskesmas apa, ya, perawatan gigi itu kan negatif toh. Kemudian ada juga kata-katanya positif tapi kontennya negatif. Contohnya tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Kalimat tinggi tapi artinya negatif. Jadi yang dimaksudkan di isu di sini adalah kalimat negatif. Isinya isu itu negatif. Oke, paham ya? Kita tulis semua. Isu-isu nanti. Nah, setelah itu kita nilai, ada nilai di sini skornya. Ada sangat kecil, kita kasih nilai 2, 1 kecil 2, 3 sedang, besar 4, 5 sangat besar. Contohnya misalnya isu di sini apa ya? Anggap saja isunya itu adalah korupsi, gitu aja ya, korupsi. Itu isunya berarti masih banyaknya korupsi, misalnya ya. Kita lihat aktualnya untuk korupsi ini. Apakah benar-benar terjadi dan sedang terjadi? Oh, korupsi ini, kita analisa, oh korupsi ini memang benar-benar terjadi. Bukan cuma hanya berita saja benar terjadi. Nah, benar terjadinya itu dilihat sangat besar, sedang, kecil, atau sangat kecil. Misalnya, ya nggak terlalu besar sih, ya terjadinya. Terjadi sih, tapi nggak terlalu besar kejadiannya, aktualnya ini. Nah, kita tulislah 4. Atau memang betul, ya betul terjadi, ya, betul-betul terjadi, besar sekali. Nah, kasih 5. Jadi tergantung analisa kita. Nah, kemudian setelah itu, ini korupsi ini, kita lihat problematiknya. Ini, apalagi tadi problematik. Problematik adalah mengandung permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Oh iya, perlu ini. Misalnya, hanya kita kasih 5, memang terjadi nih korupsi. Di mana korupsi. Problematiknya perlu nggak dicari pemecahannya? Oh iya, perlu. Perlu dicarikan pemecahan dan mencari penyebabnya. Kasih lagi misalnya 5, misalnya ya. Atau aktualnya 4, problematiknya 5. Terus apakah korupsi ini, ya, korupsi tadi menyangkut kepentingan orang banyak? Kan gitu ya, kekhalayakan kan kepentingan orang banyak.
Oh iya, bisa menyangkut kepentingan orang banyak. Seberapa? Nggak terlalu deh, nggak terlalu besar itu. Atau besar karena merugikan keuangan negara, misalnya kan ya. Nah, kalau besar berarti kita kasih 5. Kalau sedang, ya, kalau sangat besar kasih 5. Kalau besar saja kasih nilai 4. Ya, tuh. Kemudian layak. Layak di sini apakah korupsi itu jadi kewenangan kita untuk memecahkan? Enggak deh, ada KPK. Nah, kan gitu ya. Bukan kewenangan kita. Ada KPK nih. Tapi kita juga ikut karena supaya tidak hanya mencegah saja kan, supaya tidak terjadi kepada kita. Ya, maka kasih angka 2 atau 3, ya. Karena kalau kewenangan penuh ada di KPK, kepolisian, kan korupsi ini ya. Dan tadi kan apakah masuk di kewenangan, tugas dan fungsi kita, kan gitu ya, kayak tadi, bener nggak? Nah, oke, paham sampai sini? Halo? Bisa. Bisa ya. Nah, kemudian adik-adik total di sini, total nilainya. Nah, kalau sudah ketemu nilainya, kebetulan nilai total ini kok ada yang totalnya tertinggi itu ada 2 isu atau 3 isu dari 8 ini. Setelah dihitung, oh ada skor total yang nilainya 20, ada 3. Nah, misalnya 3. Maka pada saat nilai totalnya ada yang sama, kita melakukan lagi yang namanya USG. Nih, menentukan prioritas isu. Ini dilakukan pada saat sudah kita APKL. Oke. Nah, USG itu kayak apa? Nih, ya. Urgent. Itu artinya bahwa permasalahan itu ya gawat, dampaknya masalah pada jiwa, ya. Besarnya dampak masalah pada jiwa manusia, keuangan negara, reproduksi dan reputasi. Oke. Selanjutnya serius. Nah, serius ini artinya bahwa untuk menyelesaikan, misalnya korupsi tadi ya, terjerat itu. Apakah korupsi ini caranya gitu? Apakah korupsi nanti caranya akibat korupsi bisa mengakibatkan pada masalah jiwa manusia, uang, produksi atau reputasi? Oh, ternyata bermasalah pada keuangan negara. Berarti urgennya ada. Tinggal kita tulis seberapa besar urgennya. Mendesak waktu. Jadi mendesak itu waktu untuk menyelesaikan. Jadi waktu untuk menyelesaikan korupsi ini bagaimana? Harus segera diselesaikan atau bisa ditunda? Oh, harus segera diberantas, ini bahaya. Misalnya, maka dikasihlah nilai 5 misalnya nanti gitu. Oh, bisalah ditunda. Tidak harus segera. Nah, itu serius. Setelah itu ada yang namanya grow. Bagaimana pertumbuhannya? Apabila korupsi ini tidak segera diatasi, maka bahaya karena akan lebih cepat lagi pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan. Jadi apakah korupsi ini sangat cepat mempengaruhi orang lain? Gampang sekali orang lain ini diajak untuk berkorupsi. Oh tidak terlalu. Nah, berarti kalau tidak terlalu pertumbuhannya nggak besar, berarti silakan nanti kasih nilai
2 atau 3 dan sebagainya. Oke, paham nih ya? Nah, contohnya nanti di sini seperti tadi. Masukkanlah di sini. Ya, USG. Ya, tuh. Jadi masalah yang tadi terjaring, ya, terjaring. Misalnya 3, kan tadi 8. Ingat ya, tadi kan ada 8 isu. Ternyata setelah ini contoh loh ya, nanti jangan terus semuanya akhirnya dikasih berat. Nah, kemudian setelah itu masukkan di sini. Ya. Misalnya korupsi masuklah terjerat. Maka tulis ini. Korupsi, apalagi yang dari 8. Kemudian kita lihat tadi caranya. Untuk korupsi, punya seberapa? Oh iya nih, gawat ini. Karena mempengaruhi keuangan negara. Maka kalau gawat sekali kita kasih nilai 5. Serius enggak ini? Harus segera dilakukan. Harus segera diberantas karena berbahaya. Misalnya karena sangat berbahaya nih korupsi, tulis lagi 5. Terus, apakah pertumbuhannya cepat bertumbuh? Oh tidaklah. Tidak segampang itu manusia mau ikut berkorupsi. Nah, gitu ya misalnya. Maka di sini tulis, oh berarti pertumbuhannya nggak terlalu pesat ini tentang korupsi. Kasih nilai 3 misalnya. Maka di total. Ya, total. Ya, berarti 5, 5, 3. Di sini totalnya misalnya 13. Kemudian yang kedua begitu. Nah, dari ini ketemulah peringkat 1. Nah, peringkat 1 itulah, setelah ketemu. Jadi, setelah menggunakan alat kita ketemukan, inilah permasalahan utama. Jadi, inilah permasalahan yang harus kita lakukan. Harus kita pecahkan. Nah, peringkat pertama itulah masalah yang mau kita cari penyebabnya. Kalau gitu saya mau mencari penyebabnya. Nah, karena mencari penyebab ada alatnya. Jadi ada alat untuk mencari penyebab. Nah, alat untuk mencari penyebab ya, itu banyak ya, Dek. Ada yang menggunakan fishbone, ada yang menggunakan mapping, ya mapping, ada yang menggunakan pohon masalah, ada yang menggunakan banyak ini. Nah, jadi kita mulailah mencari penyebab. Ingat ya tadi ya, untuk mencari isu utama, alatnya APKL, lanjut ke USG. Gitu ya. Nah, setelah ketemu, kita akan mencari penyebab. Nah, penyebab itu nama alatnya nanti yang Budi kasih contoh hanya 2 aja yang gampang. Itu ini alat penyebab pakai fishbone. Nah, jadi gitu. Nah, jadi nomor 1, peringkat 1. Ya, nilai tertinggi masukkan di sini. Masukkan di sini. Oke? Nah, setelah itu kita cari apa ya yang menyebabkan korupsi semakin banyak. Maka dilihat dari skill. Skill ini keterampilan. Skillnya siapa? Skillnya manusia. Skill di sini adalah hubungannya dengan manusia. Keterampilannya manusia. Nah, apa yang mengakibatkan dari skill yang menyebabkan banyak korupsi? Tulis di sini. Ya. Di durinya ini durinya. Ya, apalagi. Kemudian supplier ini yang atas dulu. Supplier itu ya, itu semua pasokan lah, masukan. Ini gini, supplier ini kita lihat dari segi sarana prasarana, bahan. Ya, bahannya. Ya, dari segi bahan. Ya, sapras lah, sarana prasarana.
bisa dilihat juga ini dari segi keuangan, pendanaannya bagaimana. Oke. Kemudian bisa juga dilihat supplier ini ya, dari mesin-nya, teknologinya, mesin, beda ya, sarana, prasarana, mesin, beda. Bisa masuk di sini semua tapi prasarana, sarana, mesin bisa masuk sebagai supplier, termasuk keuangan, pendanaan. Ya. Masuklah di supplier. Oke, paham nih ya. Kemudian sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu ya metodenya. Metodenya. Nah, sistem metode itu ya yang masuk sistem itu ya peraturan perundang-undangannya, regulasinya, kemudian petunjuk teknisnya, kemudian SOP-nya. Nah, itu masuklah di sistem. Oke, understand? Gimana? Understand. Nah, understand ya. Kemudian surrounding. Surrounding ini adalah lingkungan. Lingkungan yang mempengaruhi. Contohnya lingkungan itu, karena lingkungan ya, kalau misalnya kita guru ya, itu lingkungan atau pegawai puskesmas itu ya yang mempengaruhi jarak. Jarak jauhnya murid dengan jarak antara sekolah dengan rumah. Ya, itu lingkungan. Kemudian topografinya itu gunung lewat laut. Nah, ini itu. Kemudian surrounding itu lingkungan, bisa juga lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial itu ya contohnya ya adat istiadat, budaya, itu kan kebiasaan lingkungan, kebiasaan sosial. Nah, itu surrounding. Nah, kemudian adik-adik masukkan di sini dari skill. Kenapa ya? Apa ya yang menyebabkan ini? Korupsi ini. Nah, ditulis dari skill, dilihat semua. Nah, kalau ini menggunakan firstborn. Kemudian adik-adik bisa menggunakan lagi ini yang namanya mapping. Nih, causal map. Peta sebab akibat causal map. Mapping. Nah, mapping sama caranya. Masukkan di sini utama. Ya. Misalnya korupsi. Kemudian cari penyebabnya apa? Langsung di sini. Penyebab berikutnya apa? Penyebab berikutnya apa? Nah, ternyata penyebab D ini ada lagi. Ya. Penyebab berikutnya tulislah D1, D2. Kemudian ada penyebab E. Ternyata E ini ada lagi. E1, E2. E2 ada lagi. E21, E21. E22 ada lagi. Nah, sampai ke turunannya. Jadi kalau pakai causal map, yang menyebabkan masalah utama tadi ini A, B, C, D1, D2, ya, kemudian E1, E21, yang luar-luar, E221, E222. Nah, kalau firstborn, penyebabnya ya ini, tinggal pindah. Firstborn, nih, duri, nih, ya, duri kedua. Duri yang ada sistem di 1, 2. Ya. Jadi kalau pakai firstborn ini contoh ya. Berarti penyebabnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau causal map, tadi contohnya, berarti penyebabnya 1, 2, 3, 4, 5, ya.
6, 7, 8, 9. Dan seterusnya. Nah, ini pilih salah satu. Tidak usah dua-duanya. Sama, ya. Nah, Bude sarankan nanti kalau kita tugas individu pakai ini aja. Ini gampang. Sudah ada, ya. Ada apa ya? Ada namanya, ada lingkupnya, ya. Oke. Ya. Terus setelah itu, kan kita sudah tahu penyebabnya ini. Nah, ini penyebabnya. Masukkanlah di sini tabel, kita mencari pemecahan masalah, ide dan gagasannya. Jadi yang ada 11 tadi atau 8 dari tersebut, masukkan 1, 2, masukkan semua itu tadi 8. Oke. Nah, setelah masuk 8, ya masuk, cari penyebab pemecahannya. Pemecahannya langsung melakukan apa? Kegiatan. Melakukan ini, membuat ini, itu. Oke? Understand? Sampai sini? Jadi, nanti adik-adik mengerjakan tugasnya itu individu. Mulai mencari isu, kemudian mencari penyebab, dan mencari solusi. Tabel terakhir ini. Oke. Paham nih ya? Nah, coba kita latihan dulu deh. Latihan dulu ya. Kita coba latihan. Ya, semua latihan. Coba kita latih memberikan nilai ini. Ayo kita sama-sama memberikan nilai. Nah, jadi semua buka mikrofonnya. Ya, kita belajar sama-sama. Oke. Ya, kita bantu. Coba kita, aduh, pulpen mana? Oh, ini. Ya, kita coba ya sekarang ya. Kita coba misalnya ini isunya hoak. Hoak itu apa sih? Pahami dulu. Hoak itu apa? Mau bikin isu kok. Ya. Hoak itu apa tuh, Dik? Hoax, berita yang belum tentu kebenarannya. Belum tentu benar. Ya. Berita yang belum tentu benar, ya, berita yang menyesatkan, kan gitu ya. Oke. Narkoba apa? Narkoba tahulah, ya. Narkoba tahu, nggak usah. Korupsi tahu, terorisme tahu ya. Kalau money laundering, Uang, Bu. Pencucian uang. Pencucian uang. Ya, mencuci uang itu kayak apa? Pakai Baiklin. Dari mana ini? Sedangkan buku tabungan. Ya, money laundry itu ceritanya begini, supaya kita nggak kelihatan mengambil uangnya negara, biasanya dia buka nomor rekening tapi di negara lain yang aman. Ya, jadi kalau dicek rekening di Indonesia dia nggak ada memang. Ternyata rekeningnya di mana? Di negara lain yang ketat tentang keuangan, orang menyimpan di sana itu ketat sekali. Bisa jadi di sana pun dia menggunakan namanya bukan nama dia. Jadi betul-betul susah untuk dilacak. Itu namanya money laundering. Jadi di Indonesia nggak kelihatan. Nggak ada kok di rekeningnya BNI dilihat nggak ada namanya, BRI nggak ada, kan gitu ya, BCA nggak ada, ya Mandiri nggak ada, semua bank di Indonesia memang nggak ada duitnya dia, ada tapi nggak gede, ternyata ya disimpan di rekening lain yang orang lain nggak bisa lihat. Kemudian proxy war apa? Serangan antara dua negara. Ya, perang dua negara. Ya.
diawalin dengan peperangan dua negara, diawalin dengan ini menggunakan apa ya, IT tadi, ya. Tuh, akhirnya terjadilah peperangan dua negara yang dengan peralatan awalnya ya dari ini IT semua itu, terus menjadilah peperangan, ya. COVID nggak usah, radikalisme apa? Perubahan yang menggunakan cara dengan cara yang ekstrim itu, misalkan pembunuhan. Kurang jelas loh, gede. Suaramu kayak berdoa deh. Suatu paham Ibu yang menginginkan perubahan tapi menggunakan satu cara yang ekstrim, misalkan dengan pembunuhan, pengancaman, atau misalkan penculikan dan lain-lain. Oke, ya. Betul itu. Nah, sekarang kita coba ya. Yuk, yang kasih nilai adik-adik, bukan Budi ya. Yang kasih nilai adik-adik, bukan Budi. Jadi kita lihat dulu. Tunggu, saya juga nulis nih. Kita lihat dulu ke mana ini Buak. Yuk kita sama-sama. Buak ya. Kita untuk menilai Buak, tunggu dulu. Saya supaya kelihatan semua. A-nya berapa? Kira-kira A-nya kita kasih nilai berapa? A adalah Buak ya. A adalah benar-benar terjadi, kan gitu ya. Sedang dibicarakan orang banyak. Buak ini kita kasih nilai berapa? 1. Untuk A-nya, untuk aktualnya. 1 kan belum terjadi. Buak belum terjadi. Kan hanya isu Ibu, tapi untuk kejadian faktanya belum terjadi. Selama ini belum ada Buak. Oh, Ada 4, Bu. 4. Iya, ada sekali. Udah banyak hoax. Banyak sekali Buak ini. Besar. Besar. Iya, begitu caranya. Kan Buak ini sudah terjadi toh. Ya enggak? Apalagi pas macam COVID semua ini tuh ambah Buaknya pakai bikin bingung orang. Nah, itu Buak itu betul-betul terjadi. Terus terjadinya seberapa kan gitu kan? Ya, apakah besar sekali ini Buak ini? Nah, yuk berapa? 3. 4. Ya, 4. Kalau 3 enggak lah. 4. Besar. Ya, karena bisa menyesatkan loh ini. 4 saja. Problematiknya apakah apakah perlu dicari penyebabnya? Memecahkan masalahnya? Perlu. Nah, perlu kan? Belum. Ya, Perlu. Nah, tapi nilainya perlu seberapa? Kenapa perlu? Supaya kita 5. tidak ribut. Hah? Perlu 5, oke. 5 sama. Oke. Kemudian, ya, kekhalayakannya, apakah menyangkut kepentingan orang banyak? Tergantung. Buat ini menyangkut kepentingan orang banyak? Hoax apa? Tergantung beritanya, bukan? Yang sekarang seumpama ada hoax 1, misalnya. Apa ini menyangkut orang banyak? Ya, menyangkut. Iya. Menyangkut orang banyak. Malah gampang sekali. Banyak kalau kita nggak bisa menyaring, bisa-bisa kita ini sudah masuk penjara semua. Iya enggak? Iya. Tadi nggak suara. Ya. Benar enggak? Berarti Benar. layak enggak kita mencari penyebabnya? Bukan kekhalayakan problem. Ya, kepentingan orang banyak. Apakah dengan hoax ini akan memelesetkan orang banyak? Menjatuhkan orang banyak? Kan gitu ya. Nah, gitu. Kita kasih berapa? 5. 4. Kira-kira berapa ini? Ayo. Saya 5, Bu. 5. Saya 4. 4. Yang 5 berapa orang? Kita cari suara terbanyak.
Coba yang 5. Resen saja. Coba. Gini aja. Nggak usah resen. Gini coba saya hitung. Ya, yang 5 berapa orang? Nah, yang 4 berapa orang? 4. 4 orang. Tunggu dulu. Nggak kelihatan semua ya. Yang lainnya nanti. 4. Bentar, saya kasih besar dulu. Ada yang belum masuk. Oke, baru kita masuk. Berarti lebih banyak yang 4. Kita tulis 4. Nah, kemudian kelayakannya. Apakah kita juga bertanggung jawab menyelesaikan? Jadi tugas kita, maksudnya jadi tugas kita untuk menyelesaikannya itu tentang waktu itu. Sedang. Alasannya harus ada alasannya. Kalau menurut saya Ibu, Ya, untuk iya, yang bertanggung jawab itu sesuai dengan aturan. Maksudnya di sini, apakah dia punya hak untuk bertanggung jawab? ya sekarang yang bertanggung jawab penuh tentang waktu ini siapa? Kewenangannya siapa? Kementerian Kominfo. Terus kita ikut bertanggung jawab enggak? Ikutlah Bu. Ikut. Karena kalau kita nggak ikut tambah menyesatkan jangan-jangan kan? Nah, berarti kita kasih berapa? 4. Berapa? Ayo. 4 saja. 4. Besar. 4. Oke. Berarti kalau itu 4 kita total dulu ya. Berarti 4 5 4 4 12 17 ya. 17. Sekarang kita lanjutkan narkoba. Oke, yuk kita ke narkoba. Narkoba itu benar terjadi, itu Iya. sedang dibicarakan orang banyak. 5. Berapa? 5. Berapa? 5. Oke, 5. Narkoba ya. Mengandung problematik, artinya perlu kita mencari penyebabnya. Perlu sekali. Perlu. 5. Berapa? 5 juga Bu. Oke, saya tulis ya. Kemudian kekhalayakannya. Apakah menyangkut kepentingan orang banyak? Atau hanya kepentingan pribadi golongan? Orang Apa ini ya? Banyak. 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 Ya, terus seberapa? 4. 4. Narkoba loh, narkoba. 5. 4. Oke, 4 ya. Sudah 4. 4 atau berapa ini? 4 ya? Ya. Kepentingan orang banyak atau hanya kepentingan perorangan? Orang banyak. Pentingan orang banyak. Oke, 4. Layak. Berapa layak? 5. Menyangkut orang banyak. Layak itu tanggung jawab. Apakah menjadi tanggung jawab kita, kewenangan kita untuk narkoba? Kayaknya ya 4. tanggung jawab, tapi nggak sebesar itu Iya, kan iya. ada badan Sesuai aturan. Ya. badan apa Narkotika. penanggungan BNN. Berarti Ada kita nasional. juga, tapi nggak besar. Berapa? Ya. Berapa? 3. 3. Jangan iya tapi nggak disebutkan nilainya ya, nggak ada Yes. tulis ya. Oke. 3. Berarti sama ya 17. Oke, sekarang kita lihat dari korupsi. Korupsi aktualnya 5. 5 semua. 5. problematiknya 5. 5. Oke. Kekhalayakannya untuk kepentingan orang banyak. 5. Iya. Bu. 5. Layaknya 5 Bu. 3. Oh jangan musuh negara ini. ya, Ada badan 5 Bu. yang menindaki. kan tentu yang paling besar itu ya KPK, ya kan? Ya. Kepolisian. Nah, Oke lah, 4. enggak 5 lah.
4. Ya. 4. Berarti 4. 4. Oke, berarti 19. 19. Oke, sekarang kita lihat terorisme. Teroris. Ayo, A-nya besar atau sedang? Teroris. Pak? 4. Problematiknya Harus dicari solusinya. 4 juga. 4 juga. 4. oke. Kekhalayakannya kepentingan orang banyak. Iya. 5. Oke. 5. Oke, layak jadi kemenangan kita. Sedang. 3. Sedang. 3. Oke, 3. Berarti 4, 8 tambah 5, 13 tambah 3, 16. 16. Gak usah pakai kalkulator ya. Iya. Tidak. Nggak usah pakai kalkulator. Nah, sekarang kita lihat money laundry. Nah, ada berapa? Money laundry. Pencucian uang. Aktual Jarang terjadi sih. 3. 3. Sedang. 3, Bu. sedangnya itu berapa? Oh, sedang 3. 3. Oke. 3. P-nya 3. Boleh. 4. Sedang juga, Bu. 3. 4. besar. Oke. 4 Di saja. apa? K-nya Siapa? 2. salahnya kan 2. L-nya 3. L 3. Oke. 2. Hah? Oh, 2 3. atau 3? Oke. Kita hitung ya. 12. Kemudian kita lagi ke mana tadi? 6. Proxy. Nah, ini bagaimana? Aktualnya, maksudnya apakah terjadi? Kecil, Bu. Kecil 2. 2. P-nya mengandung problematik. 1. Problematik kok. Problematik itu apakah perlu dicari penyebabnya? Perlu lah, ya. Perlu. Tapi jangan 1 lah, berarti cuek sekali kita ini. Nah, 3. 3. Kekhalayaknya, hanya, maksudnya apakah proxy work ini akan menyangkut kepentingan orang banyak? Iya. 5. Iyalah, 5. mau perang kok. Iya, 5. Negara. 5 Ya. sama. Terus layaknya berapa? 3. 3. Oke. Berarti 13. Ya. Kemudian COVID. COVID ini berapa? 5. 5. Hari ini. Kayaknya 5 semua deh. Iya. Ya. Enggak? Iya enggak? 5 Iya. semua. Iya. 5. Termasuk layaknya Iya. 5 ya? Iya. Layaknya? 5. Layaknya 5 semua. Atau layaknya yang utama kan pasti orang kesehatan yo. Ya, kita anggap 4 lah. Memang kita kan Iya, yang iya. bertanggung jawab penuh untuk COVID kan orang kesehatan ya. Nah, berarti kita 4 saja ya. Ya, oke. Tapi kita tetap harus Memakai masker juga lah. Oke. Berarti anggaplah 19 ya. Nah, 4. terus habis itu radikalisme. Radikalisme. Nah, radikalisme ini berapa hanya? Radikalis. Paham. Radikal. 4. 4. Oke. Radikal. P-nya 4 juga. 4. Oke. Kekhalayakannya kepentingan orang banyak 4. 4. Oke. Kemudian
L-nya 3. 3. 3. Berarti ketemulah 12, 15. Nah, 15. ternyata kita ketemu yang tinggi ada 2. Ya. Korupsi dan COVID. COVID. Nah, masuklah di sini. Ya, masuklah di sini. Oke. Saingan korupsi dan COVID. Ya, oke. Jadi sini kita masukkan di sini. Oke. Masuklah di sini. Nih, USG. ganti dulu. Berarti huaknya nggak ada ya. Huaknya kita buang dulu. Ketemulah korupsi dan COVID. Nah, sekarang harusnya tadi saya isi ya. Kenapa nggak saya kerjakan di atas ya? Kenapa saya tadi nggak kerjakan di sini? Lupa Bude. Nah, harusnya tadi saya masukkan ya. Oh iya. Iya, kenapa saya nggak? Wah, bodoh sekali Bude. Nah, seharusnya kan tadi ini langsung saya isi yo. Well, sudah. Alah, biarlah nggak apa-apa ya. Iya, yang di USG saja, Bude. USG. Sekarang kita korupsi dulu. Korupsi ini U-nya berapa? Kita lihat U tadi maksudnya apa? Ayo. U adalah gawat. Gawat menyangkut jiwa manusia, keuangan dan sebagainya. Bagaimana? Gawatnya bagaimana? Ayo. 4. 5 Bude. Hah? 4 atau 5? 4, oke. Apa? 4 atau 5? 4. 4. Terus kita lihat seriusnya. Seberapa mendesak? Apakah harus segera kita waktu ya? Apakah harus segera kita selesaikan ini? Kalau nggak segera kita selesaikan berbahaya misalnya. Atau boleh ditunda ini? Oh, segera. Segera Diselesaikan. Kasih 5. Ya, misalnya ya ini serius ini kita ngitung. Ini bukan misalnya ini benar nih. Iya, Karena iya. alasannya ada. Iya, iya. Kemudian apakah korupsi ini pertumbuhannya sangat pesat? Maksudnya apakah mempengaruhi orang lain ini cepat sekali? Akan cepat tumbuh koruptor baru. 4. Oke. Berarti kita tulis totalnya di sini adalah, nggak usah pakai kalkulator, cepat. 13. 11, ada yang bilang 11. Cepat 11. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini. COVID. COVID. Berapa punya? 5. 5. 5. Iya, Ini 5 semua, Bude. banyak yang mati. Nah, ini berarti punya ya segera Iya. selesaikan. 5. Terus 5 juga. penyebarannya 5. Maka 15. disinilah yang kita ambil, yang kita 1, cari, 2. masukkan di sini adalah 15 ya. Iya. Nah, berarti COVID inilah, Dik, yang kita masukkan di sini. Nih. Nah, bisa nggak ya tak tulis langsung? Oh, nggak bisa, Dik. Nggak bisa. Jadi yang dimasukkan di isu utama sini adalah COVID tadi. Ya, oke, paham nih ya. Nah, coba kita analisa deh. Karena nggak bisa saya tulis langsung nih. Karena ini foto, jadi nggak bisa. Oke. Ya, oke. Jadi kita coba ya sekarang. Yuk kita coba bantu. Ternyata di kepala itu kita tulis berarti penyebaran COVID ya. Nah, harusnya penyebaran COVID yang tentang COVID ya. COVID-nya ini terlalu luas, ya, terlalu cepat. Kemudian kita lihat skill.
yang menyebabkan COVID ini nggak berhenti-berhenti. Jadi kan ceritanya 8 isu itu yang akan merusak negara kita kan. Jadi wabah COVID ini termasuk yang mengancam negara kita. Jadi ceritanya yang 8 isu yang kita analisa tadi itu semua mengancam negara kita dan jadi masalah besar bagi negara kita. Dan setelah dilakukan, yang paling utama sekarang wabah COVID. Nah sekarang wabah COVID ini kalau dari segi manusianya, skillnya apa ya yang menyebabkan? Ayo, pikirkan. Apa? Skill. Misalnya kurangnya pemahaman tentang COVID. Boleh enggak? Boleh enggak situ? Tulis saja ya, Iya, Bu. Dari manusia, ditulis saja nanti kita lihat. Jadi yang pertama yang mengakibatkan wabah COVID itu pertama dari skill ya, kurangnya pemahaman kan gitu ya, pemahaman atau pengetahuan tentang COVID. Boleh skill manusia? Boleh. Terus apalagi ya skillnya di sini? Nah, kurangnya patuh ya kan? Kurang patuh ya. Patuh terhadap protokol prokes. Oke, misalnya 2 saja deh, nggak usah banyak-banyak dulu, ya. Terus kita lihat dari wabah COVID ini dari sistemnya atau suppliernya dulu deh. Supplier itu adalah pasokan bahan, alat, sarana prasarana, itu semua adalah supplier. Misalnya apa? Penyediaan masker, sanitizer. Nah, berarti di sini kurangnya hand sanitizer. Kan gitu ya. Atau hand sanitizer, kemudian masker jadi satu aja ya. Masker. Ya. Dan misalnya cuci tangan itu ya. Tempat cuci tangan. Nah, tempat cuci tangan. Terus apa lagi ya? Atau kita bisa sendirikan lah hand sanitizer ini. Terus apa lagi ya? Dari supplier. Vaksin bisa nggak masuk? Vaksin. Nah, vaksin. Ya, kurangnya vaksin. Ya, vaksinnya yang kurang. Kurangnya tempat karantina. Apa? Oh iya boleh. Kurangnya tempat karantina. Kurangnya isolasi mandiri. Ya isolasi. Oh ya isolasi mandiri. Beda lah, isolasi mandiri kan di rumah. Iya, kurangnya tempat isolasi. Tempat isolasi. Dan anggaplah ini dulu. Nah, oke, kemudian kita lihat dari segi sistemnya. Sistem adalah metode. Apa ya di sini? Nah, itu apa PPKM? Itu metode ya? Iya, jaga jarak. Betul. Kurang ketatnya, misalnya ketatnya PPKM. Dan itu apa? Yang jaga jarak semua itu apa? Prokes. 4M, 3M. Apa itu namanya? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Apa itu? Apa namanya? 3M. Ya kan? Iya, 3M. Itu protokol kesehatan lah, prokes ya. Iya. Ya toh? Ya, protokol kesehatan. Protokol prokesnya. Oke. Anggap dua dulu, nanti kan banyak nih. Terus kemudian corondengnya. Ini. Ya, contohnya tidak percaya. Ya kan? Tentang vaksin, kepercayaan tidak ada vaksin itu kan termasuk apa ya? Surrounding, boleh nggak? Atau surrounding lain? Coba ceritakan dulu. Surrounding adalah lingkungan kebersihan kali ya. Yang mengakibatkan tuh kebersihan juga mempengaruhi ya.
Ya, Ya, kurangnya Oke. kebersihan lingkungan. kebersihan Oke. dan lingkungan. Ya. Terus apalagi ya tentang lingkungan? Oh. Lingkungan yang mempengaruhi wabah. Apa kira-kira? Yuk. Coba tentang lingkungan. Ayo, apa lagi? Tentang lingkungan? Atau satu aja nih dulu ya. Anggaplah ini dulu ya. Pemukiman yang padat barangkali, Bu. Oh iya. Pemukiman yang padat. Iya, ya. Dia akan Pemukiman. menyebabkan itu. Iya, karena terlalu berdepet-depet ya. Iya. Pemukiman yang padat. Nah, sekarang begini, Dik. Kita uji apakah ini menjadi penyebab. Jadi caranya begini. Kita lihat dari skill dulu ya. Caranya nguji gini. Jika kurang pahamnya tentang COVID, maka mengakibatkan wabah COVID tidak berhenti-berhenti. Masuk enggak ini? Masuk. Masuk. Berarti betul ini penyebabnya. Kemudian jika tidak patuh protokol kesehatan mengakibatkan wabah COVID, terserang COVID. Benar enggak? Benar. Masuk. Masuk. Berarti cocok. Kemudian kita lihat lagi. Jika kurangnya hand sanitizer dan masker, maka mengakibatkan COVID, wabah COVID. Masuk, Bu. Masuk. Oke. Jika ya tidak kurangnya tempat cuci tangan, maka mengakibatkan wabah COVID semakin tinggi. Masuk? Masuk, Bu. Masuk. Masuk. Kemudian jika kurang vaksin, maka mengakibatkan wabah semakin tinggi. Masuk ya? Masuk, Bu. So, jika kurangnya tempat isolasi, maka mengakibatkan wabah COVID semakin tinggi. Masuk nggak? Masuk. 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 Ya. Ya kan? Karena kalau nggak ada ini kan, ya toh, nggak ada tempat, Berkeliaran. akhirnya berkeliaran dia. Nah, oke. Terus kita lihat juga dari sistemnya. Jika protokol kesehatan tidak dilakukan, maka mengakibatkan COVID makin tinggi. Masuk? Masuk. Masuk. Jika ya PPKM ya tidak dijalankan, kan gitu ya, maka COVID semakin tinggi. Ya, masuk. Masuk? Masuk. Masuk, Bu. Kemudian jika Lah. lingkungan kurang bersih, maka mengakibatkan wabah COVID semakin tinggi. Masuk ya? Masuk. So, jika pemukiman terlalu padat, maka mengakibatkan COVID semakin tinggi penyebaran COVID. Masuk ya? Ya, masuk. Masuk. Nah, begini, kalau sudah masuk semua, nyambung, kecuali kita tulis di sini apa ya? Jika, ya banyaklah. Kalau di jika maka nggak nyambung berarti itu bukan penyebab, kita singkirkan aja. Nah, kemudian inilah 1, 2, 3 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah penyebab-penyebab yang nanti dimasukkan di sini. Oke? Paham ya? Nah, jadi yang isinya kurangnya pengetahuan tentang COVID, kurang patuhnya protokol kesehatan tuh dimasukkan di sini semua. Ya? Ya? Terus kurang tersedianya hand sanitizer dan masker itu masuk di sini. Ya.
kurangnya tempat cuci tangan, kemudian di sini kurangnya tempat tempat isolasi, ya. Kemudian ada lagi kurang kurang dijalankannya prokes atau ya peraturannya ya. Kemudian tidak kurangnya PPKM, peraturan PPKM, penerapan PPKM masuk di sini. Terus kebersihan lingkungan, padatnya penghunian, masukkan di sini semua. Kemudian dicari penyebabnya. Berarti penyebabnya misalnya tadi solusinya kan tadi kurang masker, tersedianya masker, kurangnya masker dan apa tadi? Masker sanitizer. Maka pemecahannya apa? Ya menyediakan kan gitu ya, menyediakan masker dan hand sanitizer yang cukup. Kemudian tadi, jadi langsung kegiatannya di sini. Kemudian yang kedua tadi kurangnya tempat cuci tangan di tempat umum lah, pokoknya kurangnya di sini membuat atau menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian ada lagi tadi misalnya kurangnya pemahaman. Kan tadi skill ya, kurangnya pemahaman tentang COVID, berarti ya sosialisasi, edukasi, kan gitu ya. Ya, pemecahannya berarti edukasi atau sosialisasi tentang bahaya COVID. Kemudian kurang patuhnya, ya, tidak patuh terhadap protokol. Atau kurang pahamnya, bukan kurang patuh, kurang pahamnya tentang protokol kesehatan, ya, prokes, bukan kurang patuh. Kurang patuh itu dimasukkan di sistem, ya. Nah, di sini kurang pahamnya, ya, kurang pahamnya kan skill ya, kurang pahamnya tentang prokes. Maka di sini juga edukasi, sosialisasi tentang prokesnya, ya. Kalau sana pemahaman tentang COVID-nya. Nah, semua diisi. Jadi semua ditulis, langsung lakukan apa. Nah, oke, paham nih? Understand? Understand, Bu. Yes. Ya, yes. Jadi pemecahan masalah, ide gagasan itu langsung kegiatan. Melakukan apa? Misalnya kurang kebersihan lingkungan, berarti apa? Melakukan kerja bakti atau iya gitu ya. Nah, kalau pemukiman yang padat, wah ini susah. Ya, ngungsi. Ya kan boleh kan? Penyediaan lahan. Misalnya terlalu padat untuk sementara, kalau kiri kanan kena COVID ya kita ngungsi aja. Ya enggak? Isolasi mandiri, Bu. Iya, isolasi mandiri dan jangan di situ. Nah, jadi contohnya itu keluarga-keluarga kita yang pemukimannya padat, pas kena dia kendati sewa apa ya itu apartemen atau sewa apa ya kos. Ya, supaya kan gitu ya, supaya nggak padat gitu. Terpaksa harus gitu. Nah, gitu. Nah, ini adalah itu. Oke, paham nih ya. Sekarang demikian juga untuk ini. Jadi nanti di sini tadi kan COVID, apa yang menyebabkan? Masukkan di sini semua. Nah, kalau causal map itu terlalu liar, terlalu ya nggak fokus, maka nanti usahakan di sini aja. Ya, melakukan ini langsung fokus. Kalau ini liar, Pak, wah bisa panjang nih karena asal masuk toh, setelah itu sampai di sini nanti dari sini ya kayak ini tadi bisa cabang-cabang karena masih kurang fokus. Oke? Nah, jadi kalau adik sudah tadi tahu penyebabnya, tadi akhirnya di sini kan sosialisasi tentang apa itu COVID, sosialisasi tentang bahayanya COVID, sosialisasi tentang bagaimana protokol kesehatan. Terus ini, nah tulis semua
Nah, kemudian nanti adik-adik kalau untuk tugasnya adik-adik dari sekian ini mana yang kita kerjakan duluan. Nah, gitu. Tapi kalau ini pasti semua dikerjakan harus segera karena bahaya. Makanya misalnya oh ya bisa juga itu lingkungan yang biasa kerumunan. Nah, suka pesta-pesta, ya, sosialita itu kan termasuk lingkungan ya. Yang Iya, suka berkerumun. Nah, suka mengadakan pesta. Ya, itu juga bisa masuk lingkungan. Ya, oh, berarti menghindari kerumunan. Jadi adalah misalnya suka berkerumun atau gaya hidup sosialita, maka ya kurangi pertemuan-pertemuan kan gitu, ya kan? Jadi, nah jadi itu yang kita maksudkan, ya. Nah, terus terang saja Bude ini, waduh, semua itu saya lakukan itu, ya, nggak mau itu, ya, prokes. Oh saya sudah jadi kebiasaan itu keluar dari rumah, saya cari masker dulu. Nah itu kan sudah menjadi kebiasaan ya, karena saya nggak mau kena masker. Kemudian kalau duduk dengan orang saya jaga jarak, ya, gitu. Nah, oke. Nah sekarang kalau paham adik-adik, aduh tinggal berapa menit ini? Adik-adik bikin pribadi. Tugasnya sekarang adik-adik tugas individu. Ya, tugas individu adik-adik melihat semua isu yang dimasukkan di sini, ya. Masukkan di sini nih tadi. Nah, nih, bentar. Nah, masukkan di sini semua masalah-masalah yang ada di organisasi dan tugas fungsi adik. Misalnya adik-adik di sekolah atau ada orang kesehatan nih, misalnya kerja di puskesmas lah. Dilihat masalah-masalah apa sih ya yang terjadi dalam pelayanan puskesmas, kemudian yang menjadi masalah pada tugas kita. Misalnya adik-adik adalah seorang perawat. Jadi ada masalah apa sih pada saat kita melakukan tugas sebagai perawat? Kan gitu ya. Ada masalah apa sih dengan seorang guru? Ya. Masalahnya di mana sih? Kok saya menjalankan tugas saya selaku guru, kok ada masalah di mana? Tuliskan di sini masalah-masalah nih. Ya. Tulis ini semua masalah-masalah. Ya, terutama masalah yang ada di tusi kita. Tusi, tugas dan pokok dari sebagai kita sebagai apa ya? Ya sebagai guru, tugas pokok fungsinya apa? Dilihat yang bermasalah di mana. Ya. Kemudian ada masalah apa lagi tentang sekolahan kita misalnya. Tulis saja semua sebanyak-banyaknya. Terus adik-adik hitung. Nah, ternyata setelah melakukan APKL sudah langsung mendapatkan prioritas pertama. Ya udah itu yang kita masukkan jadi masalah utama. Tapi pada saat kita melakukan APKL ternyata ada yang nilainya drop, ya langsung masukkan lagi dengan USG. Nih, ya. Dari USG ketemu, ya ketemu, masukkanlah di sini. Ini saja. Jadi tugasnya adik-adik itu mencari isu masalah-masalah yang terkait dengan tusi, tugas dan fungsi adik-adik selaku guru, selaku perawat, selaku dokter, selaku apoteker, dan masalah yang utama di tusi kita dulu aja. Supaya kenapa di tusi? Kalau bukan tusi kita, seandainya ditulis juga bukan tusi kita, pasti nanti kelayakannya nilainya rendah kan?
Nah, sekarang kalau adik masukkan semua saja nggak apa-apa. Nanti akan terkait di sini. Sepanjang masalah itu tanggung jawab kita, pasti nilai L-nya tinggi, ya enggak? Nah, gitu aja. Akan tersaring di sini ya. Misalnya ditulis semua secara umum, mulai permasalahannya puskesmasnya, sekolahnya, atau sekolah ditulis semua. Kemudian ada masalah yang kita tusinya, tulis semua. Nanti pasti yang tusi itu L-nya tinggi, karena memang kewenangan kita kan. Misalnya kebersihan sekolah, itu penting itu untuk sekolah kita. Tapi apakah L-nya tinggi? Ya enggak, Wong. Kebersihan bukan urusan kita selaku, ya kan? Ya enggak. Apakah itu jadi kewenangan guru? Ya enggak, ya kan? Berarti pasti nilainya di sini ada nilai sih. Tentu tidak setinggi kalau tusi kita, ya enggak? Iya. Nah, nanti ketemu di situ. Nah, jadi nanti kalau sudah ketemu dengan APKL langsung ketemu tinggi, ya nggak usah lakukan USG. Tapi kalau ternyata ada nilai tertinggi ada 2, seperti Bude tadi ya, praktek tadi ada 19-nya 2, maka lakukan USG. Ya. Bu, Oke. Tunggu. izin bertanya, Bu. Tunggu. Setelah itu masukkan di sini, ya. Tunggu dulu. Tugasnya masukkan di sini, kemudian dicari tadi seperti tadi. Bagaimana skillnya, ini ya penyebabnya. Nah, setelah itu adik langsung masuk di sini. Yang kita praktekkan langsung APKL first point saja. Enggak usah causal map, agak melebar nanti, ya. Oke. Jadi tugasnya yang dibikin sekali lagi ini tapi tusinya, ya, tusinya. Ya. Masalah di tusi, kemudian habis itu silahkan pakai USG boleh enggak, terus ini. Setelah itu ini. 3. Oke. Nah, kalimat sekali lagi. Kalimat isu, jangan sampai salah ya. Kalimat isu harus negatif. Awas, memang kalau pernyataan contohnya gini. Pernyataan itu ya kalimat yang tidak negatif. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai salah menuliskan masalah adalah negatif. Ya. Kemudian penyebab ini juga negatif. Ya, nih di sini tuh juga biasanya negatif, kurang pahamnya, kurang ini kan, ini negatif. Oke, setelah itu pada saat membuat ini kalimat pemecahan masalah ide gagasan adalah kalimat kegiatan. Melakukan tadi dong, menyediakan hand sanitizer, membuat cuci tangan, melakukan edukasi, kan gitu ya. Melakukan patuh, melakukan protokol kesehatan, misalnya. Oke, sekarang silahkan kalau bertanya. Tunggu, jadi itu ya. Jadi tugasnya nanti individu ini, tes individu ya, dari tusi dan fungsi peserta, mencari isu utama tadi APKL, penyebab masalah dengan pushbone, pemecahan masalah ide gagasan berarti pakai tabel. Oke, understand? Silahkan bertanya. Tunggu dulu saya. Oke, boleh saya stop share dulu? Boleh, Bude. Ya, kita stop share saja supaya tidak mengganggu. Oke, siapa yang mau bertanya? Waktu tinggal 10 menit. Yes, Ma'am. Siapa? Presiden? Tris, mau tanya Tris? Ya, Bude, ada yang saya mau Ya, tanyakan. silakan. Ya, terima kasih, Bude. Nanti kalau pada saat kita
selesai menyelesaikan di bagian APKL, terus kalau poinnya di situ ternyata sudah langsung muncul satu yang lebih tinggi, berarti tidak usah lagi kita lanjut ke USG ya, Bu De? Yang jawab peserta. Bagaimana? Silakan menjawab. Izin untuk Iya, menjawab. tidak usah. Tidak usah. Tuh. Nanti langsung di Tisbon. Iya. Ya. Kenapa yang jawab peserta? Supaya saya nguji juga apakah sudah paham gitu. Kalau semua nggak bisa jawab berarti Bude yang salah menyampaikan. Oke. Berarti langsung mencari penyebabnya, langsung ke Fesbon. Ada pertanyaan lagi, yuk. Nah, kemudian adik-adik kalau memang sudah harapannya apa yang kita lakukan ini nanti sudah sip dibawa ke agenda 2, agenda 3 sampai agenda 4 habituasi. Jadi kalau memang sudah dapat yang cocok, ya boleh adik-adik langsung konsultasi ke mentor. Pak, ada masalah ini, Bu, masalah ini nanti rencana akan kami aktualisasikan pada saat habituasi aktualisasi. Artinya boleh sih berubah. Pada saat ini belajar, kemudian di tengah jalan berubah. Itu boleh sepanjang belum ujian proposal. Tapi harapannya Bude, alangkah baiknya supaya sudah net, supaya enak, nggak berubah-ubah gitu loh. Ya, dibawa lagi. Jadi pas nanti membuat rancangan aktualisasi, sudah nggak repot-repot. Ya, karena apa yang kita buat ini nanti dibawa, dilanjutkan ke agenda 2, dilanjutkan lagi ke agenda 3. Supaya nggak mulai lagi gitu. Ya, oke? Ada pertanyaan? Kalau sudah cukup ya kita berakhir, karena Bude juga mau masuk lagi di PKP. Ya, Gede mau tanya apa, Gede? Bude maaf, mau bertanya. Apa? Bude tugasnya mau dibikin PDF, dipresentasikan atau dikumpul lewat Collabjar? Nah, tetap dikumpulkan di Collabjar kalau Collabjarnya sudah baik. Tapi ini Collabjar-nya lagi megap-megap, saya juga belum masukkan tugas-tugas di Collabjar. Sedangkan PowerPoint aja sampai sekarang belum. Dan tayangnya Bude kan tidak ada di Collabjar, nggak bisa dibuka. Nah, seharusnya kan bisa dibuka tuh. Maka dengan terpaksa adik-adik nanti cuma karena nggak bisa melihat bahan tayangnya Bude, ya pas Bude ngajar gini aja, yang penting adik foto atau adik apa. Tadi, misalnya APKL, ya foto saja lah. Bagaimana tadi? Mudah-mudahan juga begitu ya. Tadi sempat difoto ya. Ya. Karena nggak bisa lihat Collabjar nih. Biasanya kalau Collabjar kan seminggu atau 2 hari sebelum mengajar, Bude sudah masukkan ini bahan tayang, penugasan itu sudah masuk semua. Jadi pas Bude terangkat gini sudah adik-adik tinggal lihat lagi, ambil di Collabjar, berarti baru kita download, kita ambil untuk bahan belajar kita. Recording in progress. Oke, sip ya. Nanti pada bikin saja, tetap bikin, kemudian adik-adik siapkan di PDF, masukkan Collabjar. Ya, oke, Collabjar, masukkan di Collabjar. Kalau sudah terbuka. Kalau enggak ya nanti pada saat kita perlu presentasi ya itu aja. Yang kita bikin itu kok presentasikan. Oke, sip. Siap. Ada pertanyaan? Ya, Pak Peri. Habis Pak Peri sudah ya? Kita berakhir. Nah, Pak Peri Ya. terakhir. Ya baik Bu. Ini mau tanya barangkali kalau yang saya baca modul ini Bu, saya lihat di modul ada analisis SWOT itu kira-kira dalam penyusunan penyusunan isu kontemporer ini tidak terpakai atau bagaimana Bu? Kalau saya nggak usah kau pakai repot. Iya. Saya tahu juga semua, tapi repot sekali tidak usah.
Makanya nggak saya kasih, ya. Siap. Malah tak putar-putar bingung. Ya. Yang berikutnya Bu, sedikit lagi. Cuman minta Karena kan penegasan. hanya milih salah satu aja. Ngapain sudah dipakai itu kok pakai lagi yang lain? Ya. Oke. Siap. Apalagi? Jangan Bu, tunggu dulu, jangan Pak Ferry ini menyampaikan SWOT karena lihat laporannya orang ini. Nah, tidak Bu, lihat. Saya lihat modul Bu. Ya, nggak Iya, apa-apa. saya lihat modul. Ada. Cuma saya nggak ajarkan. Waduh, Oh. itu kalau ngajarkan itu nanti biasanya Bude itu kalau dulu ngajarkan SWOT itu untuk PKP apa itu eselon 3 itu biasanya kalau mau detail itu sampai 2 hari. Nah, adik-adik mau saya kasih itu pelenger nanti ya. Oke, silakan. Apalagi Ferry? Ini terkait dengan yang tadi Pak Gede sampaikan terkait dengan tugas itu barangkali minta penegasan itu di pertemuan berikutnya tidak ada presentasi atau bagaimana Bu? Nah seharusnya nanti biasanya ada presentasi sih. Nanti dipresentasikan pada saat pendalaman. Yang penting tugas bikin semua, mau dipresentasi enggak? Siap. Jangan sampai enggak dibikin, pas presentasi kelabakan. Nanti ini dipresentasikan pada saat umpan balik hari Jumat. Oke? Siap. Takut sekali membuat tugas, pokoknya bikin tugas itu. Bikin. Siap. Nah, kemudian nanti LMS buka, tadi kan sudah contohnya ada tugas kelompok yang untuk Masbang, ya kan? Tinggal kirim, kan gitu ya. Ini bikin. Nah, nanti kalau sudah LMS sudah dimasukkan, ya masukkan. Apakah dipresentasikan? Bikin mau presentasi apa tidak? Nah, gitu. Dan nanti dipresentasikan pada saat hari Jumat. Ingat ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai kemarin karena sudah saya sampaikan masuk jam 10. Ternyata ya kan kemarin saya masuk ya besok masuk jam 10. Sekarang jangan lupa besok Kamis. Ingat. Kamis tanggal 30 September 2021 Anda masuk jam 10. Yes? Yes. Kemudian hari Yes, Jumat. Mom. Yes, Mom. Yes, Bude. Terus Jumat, insya Allah, kalau ada perubahan mesti saya sampaikan. Jumat nanti, ya, tanggal 1 Oktober 2020 kita masuk, ya, mulai 7.30 sampai selesai. Sampainya nggak usah ditulis, pokoknya sampai selesai. Sabtu nggak usah masuk, karena ada jadwal Sabtu, kita selesaikan hari Jumat. Ya, karena Bude Sabtu itu ujiannya PKP, ya ujian rancangan, jadi nggak bisa dikorek-korek. Jadi hari Jumat masuk 7.30 sampai selesai, nggak usah tanya sampai selesainya kapan. Yang penting masuk dulu, gitu ya. Oke, sip. Nah, oke. Nanti tinggal saya sampaikan ke Pak Ikram yang jaga pintu di sini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita selesai. Cukup. Udah capek. Situ langsung kerjakan tugasnya. Oke? Siap. Kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang. wabarakatuh. Ya, salam sejahtera Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, santi om. Sip, kita kembalikan sama Pak Ikram. Kalau nggak ada Pak Ikram, kita kembali sendiri-sendiri. Tunggu saya tanya dulu. Halo, Pak Ikram. Nggak ada. Saya lip room saja. Kalau adik-adik nunggu dikeluarkan, ya nunggu saja di sini. Ya, ngomong-ngomong di sini. Oke, ya nanti tolong kalau masuk room misalnya Bude sudah nggak ada, ingatkan sama Pak Ikram ya, Bude besok masuk jam 10, Jumat masuk jam 7.30. Terus Sabtu Bude nggak masuk lagi. Oke, minta tolong.
Makasih. Dadah. Terima kasih. Selamat bertugas.